Sudah merencanakan pernikahan, bahkan semuanya sudah siap hampir 100%, namun tiba-tiba sang wanita membatalkan pernikahan. Geram dengan apa yang terjadi, sang lelaki pun menghabisi calon istri yang tak jadi dinikahi. Kisah nyata yang aku ceritakan dan aku bahas kali ini terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang wanita bernama Maripatul Ainia berusia 24 tahun, biasa dipanggil Aini atau Rini oleh teman-temannya. Warga Lumajang, Jawa Timur ini nampaknya usai SMA dirinya merantau keluar kota untuk kerja dan kuliah. Aini sendiri jarang pulang ke Lumajang, dirinya lebih sering pulang ke rumah sang kakak di Malang, Jawa Timur. Dikenal sebagai wanita yang baik, pekerja keras, mandiri, namun Rini atau Aini pun tertutup. Tak lama saat dirinya berkuliah dan bekerja, Aini sendiri berkenalan dengan seorang lelaki di aplikasi online. Rini berkenalan dengan seorang lelaki bernama Ilham, warga Surabaya. Usai berkenalan, mereka pun kerap komunikasi dan makin dekat satu sama lain. Hingga karena merasa cocok, mereka pun akhirnya memutuskan pacaran. 1 tahun mereka berpacaran dan mengaku akan serius, hingga akhirnya mereka pun memutuskan menikah. Meski di awal rencana pernikahan, keluarga dari Ilham pun tak setuju. Karena keluarga Ilham pertamanya tak tahu Rini dan keluarga menginginkan Ilham menikah dengan perempuan yang jelas. Mengingat Rini dengan Ilham pun berkenalan di aplikasi dating online, menurut keluarga nampaknya berasa aneh hingga akhirnya keluarga Ilham pun meminta Ilham berpikir lagi. Namun karena mencintai Rini, Ilham pun berhasil meyakinkan keluarganya dan meminta hubungan Ilham dengan Rini terus dilanjutkan. Ilham dengan Rini pun mempersiapkan pernikahan setelah mereka 1 tahun berpacaran. Hingga akhir mereka pun mendapatkan tanggal di tanggal 15 Desember 2024. Tak hanya undangan sudah jadi, semua persiapan pun nampak sudah terjadi. Bahkan mereka pun sudah melakukan prawedding di tempat mewah dan mahal saat itu. Perlu diketahui ternyata Rini adalah anak pengusaha asal Lumajang. Begitu juga Ilham dikenal anak orang kaya di Surabaya. Nampaknya kehidupan perekonomian kedua keluarga baik-baik saja hingga permasalahan tak ada masalah keuangan. Aktif di sosial media, keduanya pun kerap pamerkan kebahagiaan, kemesraan bersama. Teman-teman pun tahu ternyata Ilham dengan Rini akan segera menikah dan banyak yang mendoakan pernikahan mereka akan lancar. Namun nampaknya beberapa minggu sebelum menikah, keduanya pun kerap cekcok. Masalahnya ternyata Ilham cemburuan. Apalagi saat Ilham tahu ternyata Rini masih menyimpan foto mantan pacarnya dan masih komunikasi dengan mantannya. Hingga saat semua sudah hampir 100%, tiba-tiba Rini membatalkan pernikahan. Saat itu Ilham bertanya apa alasannya, namun Rini menyebutkan mereka sudah tak cocok lagi. Ilham pun bingung meminta kejelasan kepada Rini saat itu. Namun jawaban Rini dengan tegas menyebutkan lebih baik batal daripada nanti mereka bercerai setelah menikah. Karena mereka berpacaran berbeda kota, akhirnya Ilham pun meminta Rini untuk bertemu dulu dan membicarakannya. Saat itu Rini pun memang ingin menyelesaikan semuanya hingga akhirnya Rini pun lebih memilih datang ke Surabaya dengan kereta. Saat Rini sampai di Surabaya pun bahkan Rini masih dijemput Ilham. Sesampainya di Surabaya dijemput Ilham, Rini pun sempat makan bersama dan ngobrol-ngobrol dengan Ilham. Namun karena kemalaman, Ilham pun meminta Rini untuk tinggal dan memutuskan check-in di Hotel DoubleTree saat itu. DoubleTree sendiri adalah hotel paling mewah di Surabaya, hotel bintang 5. Ilham check-in saat itu dengan menggunakan KTP Ilham, sementara Rini menunggu di lobi dan akhirnya saat kunci sudah ada, mereka pun langsung ke lantai 16 kamar hotel. Di kamar hotel keduanya pun ngobrol dan kembali membicarakan tentang permasalahan mereka. Bukannya membaik, mereka malah cekcok dan membuat ribut besar. Ilham saat itu cemburu dan sakit hati, mengingat pernikahan dibatalkan, namun Rini nampaknya biasa saja. Saat itu Ilham pun memukul Rini dan membekap Rini. Rini yang mencoba melawan namun tak bisa karena tenaga Ilham jauh lebih kuat. Hingga akhirnya tak bisa bernapas lagi, Rini pun terjatuh dan lemah terkulai. Saat itu Ilham merasa kalau Rini hanya pingsan saja. Ilham pun nampak tak mempedulikan dan dirinya pun tertidur. Namun menjelang dini hari Ilham sadar kalau Rini tak bergerak lagi dan bahkan tahu kalau Rini kini tak bernyawa lagi. Sadar kalau dirinya sudah terperangkap, Ilham tahu kalau di hotel banyak CCTV, bahkan dirinya check-in dengan menggunakan KTP sendiri. Tak lama Ilham pun menyerahkan diri, menelepon kepada pihak hotel dan membicarakan bahwa dirinya menghabisi sang calon istri. Pihak hotel yang kaget mendengar kalau Ilham menghabisi seseorang, ada jasad di kamar hotel, langsung saja menelepon pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP membawa jasad Rini ke rumah sakit dan tak lama mengamankan Ilham. Pihak kepolisian pun memberitahu keluarga dari Rini hingga keluarga Rini datang ke Surabaya.
Keluarga Rini pun histeris tak menyangka pelakunya adalah Ilham dan masih tak mengerti kenapa mereka membatalkan pernikahan. Meskipun ternyata yang membatalkan adalah Rini, anak mereka. Ilham sendiri mengaku menyesal, mencintai Rini dan tak pernah menyangka kalau dirinya menghabisi Rini setelah cekcok permasalahan pernikahan. Menurut Ilham, dirinya saat itu benar-benar mencintai Rini dan masih bingung apa alasan Rini membatalkan pernikahan. Jasad Rini sendiri di rumah sakit dilakukan otopsi. Mendapatkan bekapan hingga akhirnya tak bernapas, Rini pun mengembuskan napas terakhirnya. Namun ternyata ada yang cukup mengagetkan. Rini sendiri tengah berbadan 2, tengah hamil 13 minggu. Ilham mengaku dirinya kaget, tak menyangka dan tak tahu kalau Rini tengah hamil. Memang dulu pernah melakukan beberapa kali, namun Ilham tak menyangka kalau itu adalah anaknya. Dan apa alasannya? Kalau memang itu anak Ilham, kenapa pernikahan tak terjadi? Hingga pihak kepolisian pun akan melakukan tes DNA dan nampak begitu yakin nampaknya Rini berselingkuh dari Ilham. Ilham pun mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga Rini. Akan menjalani persidangan, Ilham terancam hukuman 15 tahun penjara. Baik dari keluarga Rini maupun keluarga Ilham nampaknya tertutup terkait permasalahan ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku beritakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.